Ayo belum pulang lu? Belum lah, gila. Masih dalam semangat hari buruh bro. Gila. Apa hari buruh itu bro? Buruh itu sebenarnya, aduh udah jawab belum ini? Kita ya. Simbol apa hari buruh menurut lu? Ya simbol romantisme perjuangan bro. Simbol romantisme perjuangan kok. Simbol romantisme berarti udah hilang dong perjuangannya. Ya kan enggak lah, romantisme kan selain romantisme. Ya kan perjuangan terawal menghadapi perjuangan selanjutnya. Iya ya. Gitu ya. Dirayakan terus ulang tahun kan romantisme juga. Gitu ya. Iya. Lo tahun-tahun yang udah berlalu yang udah lu terus lo rayakan. Tapi diturun ya? Kemarin enggak. Kenapa? Apa ya? Jadi saya sakit sih kalau gue kasih turun gitu. Itu ambil tuh. Karena gue bagian dari buruh juga. Ya semua yang masih dapat gaji dulu ya. Menurut gue yang dapat slip gaji, yang dipotong pajaknya setiap bulan, setiap tahun PPh 21 ya itu. Iya. Gue di udara aja. Nah, ini orang Instagram ini pasti lo paham banget perjalanan May Day itu gimana tuh? Nggak tahu kan? Lupa tuh. Saya nggak tahu. Lupa ya. Gak mungkin. Ini terus lagi bro. Lupa. Oh enggak, perjalanan May Day. Sampai akhirnya 1 Mei itu jadiin hari buruh itu gue lupa. Tapi ya revolusi industri lah. Iya. Dari situ kan 2 orang mati. Iya. Minta 8 jam kerja dikurangin dengan 8 jam kerja kan. Intinya itulah. Ya itu udah sejarah lah, bisa dibaca gitu. Maksud gua semangat ini yang harus dijaga. Semangat apa tuh? Semangat melawan alienasi ya menurut gue. Kesadaran akan hak, kesadaran akan apa ya? Itu kerja ya udah kerja, standar kerja aja gitu ya. Nggak usah terlalu loyalitas, nggak usah terlalu ini karena lu modal belajarnya sama sama blender, belajarnya sama sama komputer, kalau rusak kayak diganti. Kesadaran akan hal itu, kesadaran untuk kritis ada kebijakan perusahaan, kesadaran untuk tetap sadar loh di tengah gemburan doktrin nyari kerja itu bisa tahu gini segala macam. Ya udah nggak apa-apa, disiksa sama perusahaan nggak apa-apa, kan banyak tuh doktrin itu. Ya itu tetap sadar aja karena ya semakin kesini gue semakin sadar bahwa banyak hal-hal lebih harus lo perjuangkan di atas gaji lo doang. Kesehatan mental lo, keharmonisan keluarga lo, setuju gue gitu. Itu lebih dari slip gaji yang lo terima setiap bulan ya. Menurut gue makin kesini ya, gue makin ya itu keluar dari hal itu yang berbahaya terhadap kerja kan alienasi bro. Lu nggak punya dunia selain dunia kerja. Lu pagi bangun subuh kerja, jalan pulang macet sampai rumah makan tidur, dunia lu mana? Lalu terus begitu ya. Iya kan rutinitasnya seperti gitu namanya buruh. Apalagi buruh-buruh yang non formal ya, yang produksi film, buru-buru event, guru honorer, itu kan itu lebih gila lagi bro, dan ketimbang sekadar lo buru 9 to 5, pekerja hukum, aktivis lingkungan, itu kan perlu adanya aktualisasi diri lah. Lu baca buku, jalan sama keluarga lu, menjaga kewarasan, work-life balance, kayak gitu-gitunya harus tetap ada, tetap dijaga. Nah kita May Day itu sebagai reminder, alarm untuk para pelaku bisnis yang para pemilik modal kapitalis
Tapi ada tantangan sendiri sih kalau dari gue ya soal Mayday. Seharusnya Mayday itu nggak usah tanggal merahin deh. Kenapa? Biar ada kekuatan semua blok ya. Ketika Mayday 1 Mei ada perusahaan yang bikin karnaval, bikin apa dan sebagainya hilang gitu. Bahkan union busting itu sering terjadi dalam perusahaan kan gitu. Ini 10 orang pabrik bisa lebih serikat. Bahkan di satu pabrik ada 3 atau 2 serikat gitu. Bahkan serikat-serikat yang progresif itu loh yang nggak masuk. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Ya itu kan realita yang terjadi di grassroots. Ketika lo berserikat maka lo akan dianggap sebagai buruh yang rebel, buruh yang berontak. Ngeri juga sih cap-cap itu tuh. Gua ngeliat sendiri perbedaan perlakuan antara orang yang masuk ke serikat pekerja sama yang enggak. Kebetulan gue yang enggak ya. Dan lu aman. Gue diperlakukan selayaknya orang biasa gitu. Tapi yang temen-temen yang berserikat apa sih serikat? SPSI. Gue nggak mau. Pokoknya ada serikat pekerja gudang gitu-gitu, pekerja logistik sama serikat driver. Oh iya, Supir. Driver itu banyak kok konfederasi apa gitu ada gitu. Kan gue di perusahaan logistik ya waktu itu. Gue udah perlakuan karena diintimidasi kan temen serikat. diintimidasi enggak, cuman di marginalkan aja. Nggak dilibatkan di rapat ini Karena di circle juga jangan nama dia anak serikat tuh ntar diaduin tuh gini kita direndahin usaha lu. Ada perlakuan kayak gitu gua ngeliat sama buruh. Iya sama buruh, kita sama buruh iya, bawahan atasan dia. Jadi perjuangan buruh di perusahaan sendiri aja juga panjang gitu ya, banyak ya, kompleks ya, perihal perserikatan ini. Makanya gue seminimal imannya lu sadar kalau lu lagi kerja dan lu kalau K3 lu gimana lu di K3 sih oke diperhatikan untuk perusahaan gue ya. Sebentar di kayak kewenangan terus perlakuan kerja jam yang terus vendor dibayar ya. Oke lah itunya, maksudnya mereka aware gitu perusahaan gue itu. Cuman ya itu mungkin karena yang nggak berserikat ini merasa haknya udah dipenuhi ya, jadi dia ini bukan serikat gue nih, yang serikat yang sedih demo. Dia tuh sempet seneng tuh pas lagi kemenaker tuh merekomendasikan supir-supir AJN itu harus dikasih THR. Oh iya itu cuman rekomendasi nggak mendorong-dorong dia memprihatinkan juga tuh mitra-mitra OJK-nya. buruh lapis berapa tuh tadi? Lapis 3 dia tuh nggak modal loh, motor ya, tapi dianggapnya buruh gitu. Maksudnya kan itu modal juga kan dia ya, tapi dikooptasi gitu. Juga kasihan juga sih. Ya itu maksud gue ya, semoga orang-orang yang belum dapat upah minimum segera dapat yang cukup. Semua perusahaan itu harus ya gue tahu lah, gue paham, gue pernah punya usaha gitu. Emang berat gaji orang secara proper tuh berat. Kita doain lah usaha itu lancar gitu, sehingga roda ekonomi jalan, terus mereka bisa menggaji dengan fair gitu dan memiliki kesadaran untuk ke arah sana. Itu sih itu aja sih, sesimpel itu dulu lah, pemenuhan hak-hak ini dulu. Masalah buruh progres gue rasa sih balik lagi kalau literasinya ada mumpuni, semuanya akan berbanding lurus kok. Enggak, karena kan masih banyak ketimpangan, terus masih banyak banget ya ini. Kadang sedih juga gitu gue ngeliat terus gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kecelakaan kerjaan nggak ditanggung sama perusahaannya. Gue beruntungnya pernah kerja di perusahaan yang emang dibantu loh
lu punya kecelakaan kerja dibantu lu sampai keluarga lu dong. Untungnya ya, maksudnya gua ada di perusahaan yang kayak gitu, gua kasihan sama orang. Tapi lu bukan outsourcing kayak gitu? Enggak, bukan itu lah. Benar-benar patuh banget sih dengan gua. Gua perusahaan PT gua tuh PT yang salah satu yang takut yang takut gua emang mulai gitu-gitunya tuh diperhatiin. Peraturan ILO-nya direduksi kali ya? Katanya Kan ada peraturan ILO internasional yang dia juga ya sih. Gua kalau internasional sih enggak, gua fokus ke misalkan K3 karena kan nasional kan berhubungan dengan ISO kan ya, ISO lebih cabut kan nggak bisa beroperasi kan ya. Nah itu-nya tuh diperhatiin, terus bayar pajaknya, terus bayar kesejahteraan ya, misalkan rawat inap itu ditanggung perusahaan sekian persen sampai sehat, terus rawat jalan tuh ranger, kayak gitu-gitunya tuh masih ada sampai dan mereka melakukan kalau lembur tuh 3 jam, kalau 3 jam ya udah pulang aja. Nah, itu kan bro, ini kan obrolan buruh yang saat ini ya. Kalau kita tadi kan lu bilang medianya romantisme buruh, artinya ada satu hal-hal perjuangan yang pernah ada. Ya. Kita tahu betul ya, bagaimana gerakan-gerakan ini lahir dari buruh. Yang saat ini, menurut lu, ya, selama lu bekerja jadi buruh, lu menemui gak teman-teman buruh yang memang kiri? Udah banyak sih, banyak 1-2 udah banyak. Paling itu mereka juga itu lahir dari jalanan. Misalkan mereka ikut subscriber skincare yang emang dulunya waktu sekolah dia nonton bola terus terpapar sama paham-paham skinhead. Skinhead kan dia kelas pekerja ya di Inggris yang emang ya udah gue tahu nih gue harus baca buku ini. Way of life skinhead ini tuh ini begini ya. Mereka paham lah sedikit banyak ya. Tapi untuk yang total gitu yang emang Skinhead itu jadi ini gimana? Namanya Utardi atau Persepsi nih. Dia tahu narko, tapi dia guru bangunan. Dia itu bisa menghantam satu bank. Ada tuh judul filmnya apa gue lupa. Nanti gak coba gua ini deh. Nanti tinggal lu edit ya, lu masukin gitu kan. Nah, gimana perjuangan dia sama teman-teman anarko buruh ya itu melawan satu kekuasaan sangnya dulu dihantam sama dia. Itu keren banget, coba nanti ditonton. Nah, dia memandang gerakan buruh yang seperti itu udah sangat sedikit sekarang. Dan bahkan gue ngobrol sama beberapa kawan-kawan aktivis buruh ya, capek. Iya, enggak, dalam artinya gini, bukan capek untuk berjuang seperti dulu, enggak. Karena apa? Untuk mereduksi gagasan yang lama, membangun gagasan yang kayak sekarang, yang saat ini, itu sulit. Iya, kita semua bisa terima kok. Gitu. Karena gini, menurut gua kenapa jadi sulit? Karena banyak hal-hal baru gitu. Kayak misalkan lu apa ya? Di rumah tapi kadang over dari kerjaan lu kayak bebas weekend kayak gitu-gitu kan baru gitu di era digital gitu. Terus kayak kerja dibayar per konten untuk pekerjaan digital gitu. Jadi menurut gua banyak yang harus, jadi gerakan ini kan harus berkembang gitu. Harus beradaptasi sama kemajuan zaman. Maksud gua jangan sampai lu nggak relevan. Ya autokritik aja untuk kita gitu. Maksudnya lu sampai di mana sih, lu anarko lu sampai di mana, anarko sindikalis itu sampai di mana, dan gerakan buruh lu sampai di mana hari ini gitu. Karena perjuangan yang lalu udah berlalu gitu. Kita udah dapat semuanya lah di ambil 3 bulan gitu segala macam, lembur dibayar 8 jam, mulai dari 8 jam sampai akhir hari ini banyak banget apa ya, adjustment gitu dari kapital ini untuk memenuhi buruh ini. Itu jadi harus diperhatiin juga.
Jadi bagaimana dengan ibu yang merawat anak bisa bekerja sekarang itu belum ada. Ada enggak semua. Ya kan ini cuma masalah literasi aja sama publikasi aja. Kalau ada sekarang ya perusahaan ada remote banyak. Remote jet, nah itu kan timbul lagi nih. Itu remote, itu kan nggak ada ongkos, kan banyak apa pelaku itu upah dulu tuh udah termasuk transport bulanan. Nah, kan harus direduksi. Ketika direduksi itu di bawah UMR jadinya. Nah itunya tuh harus diadaptasi lagi, harus diadjust lagi tuh.